Section 1. Keajaiban pena, menyimpan ilmu, menginspirasi peradaban. Pena adalah simbol peradaban, alat yang sederhana namun memiliki kekuatan luar biasa untuk mengubah dunia. Al-Qalam. Pena, alat sederhana yang menjadi awal dari keajaiban. Dengan pena, manusia mampu menuangkan ide, mimpi, dan pengetahuan ke dalam bentuk tulisan yang abadi. Surat Al-Qalam dalam Al-Quran mengingatkan kita akan kekuatan pena. Pena menyimpan ilmu pengetahuan. Ia merekam sejarah peradaban, menjaga warisan dari generasi ke generasi. Pena menjadi saksi bisu perjalanan umat manusia. Bayangkan dunia tanpa pena. Bagaimana ilmu pengetahuan diturunkan? Bagaimana kisah-kisah inspiratif dibagikan? Pena adalah kunci yang membuka cakrawala baru. Ia membuka pintu ilmu dan menyebarkannya ke seluruh dunia, menghubungkan manusia dari berbagai penjuru bumi melalui tulisan. Al-Quran, kitab suci umat Islam, diturunkan melalui pena. Setiap ayatnya ditulis dengan penuh kehati-hatian dan rasa hormat. Wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dituliskan oleh para sahabat. Mereka menjaga keaslian dan kemurnian pesan ilahi dengan pena. Pena menjadi perantara turunnya kalam ilahi, mengabadikan firman Allah untuk seluruh umat manusia. Ini menunjukkan betapa istimewanya peran pena dalam Islam. Pena bukan sekadar alat, tapi juga amanah dan tanggung jawab. Lewat pena, mari kita teruskan estafet ilmu pengetahuan. Jadikan pena sebagai jembatan untuk menyebarkan kebaikan. Tuliskan hal-hal baik dan bermanfaat. Setiap kata yang kita tulis bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Gunakan pena untuk membangun peradaban yang berilmu dan berakhlak mulia. Dengan pena, kita bisa menginspirasi, mengubah, dan mewariskan nilai-nilai luhur untuk masa depan. Surat Al-Qalam juga menceritakan tentang fitnah yang dihadapi Nabi Muhammad SAW. Dalam surat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita tentang ujian berat yang dialami oleh Rasulullah, bukan hanya dari segi fisik, tetapi juga mental dan emosional. Beliau dituduh gila oleh orang-orang yang membenci ajarannya. Mereka menyebarkan fitnah dan kebohongan, berusaha menjatuhkan nama baik beliau di hadapan masyarakat. Padahal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia dengan akhlak terpuji, penuh kasih sayang, dan selalu berbuat baik kepada siapapun, tanpa memandang latar belakang. Allah Subhanahu wa Ta'ala membela nabinya dengan menurunkan ayat-ayat yang menegaskan kebenaran dan kemuliaan Rasulullah. Dalam surat Al-Qalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berakhlak mulia dan tidak seperti yang dituduhkan oleh para pembencinya. Fitnah yang dilancarkan kepadanya adalah dusta belaka, tidak berdasar, dan hanya berasal dari hati yang penuh kebencian. Sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat menghadapi fitnah adalah teladan bagi kita semua, karena beliau tetap tenang dan tidak terpancing emosi. Beliau tetap sabar dan memaafkan, bahkan kepada orang-orang yang paling keras menentangnya. Beliau tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan memilih jalan damai dan penuh pengertian. Justru, beliau membalasnya dengan kebaikan dan kasih sayang, menunjukkan bahwa kekuatan sejati ada pada kelembutan hati. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu berpegang teguh pada akhlak mulia, meskipun kita menghadapi tantangan dan ujian yang berat. Jangan biarkan fitnah dan cacian membuat kita goyah, tetaplah kuat dan yakin pada kebenaran. Jadikanlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan dalam menghadapi setiap cobaan, agar kita selalu berada di jalan yang benar dan diridhai Allah. Al-Qalam mengisahkan tentang orang-orang yang sombong dan tamak. Mereka memiliki kebun yang subur dan melimpah buahnya. Namun, mereka enggan berbagi dengan fakir miskin. Mereka lupa bahwa harta yang dimiliki hanyalah titipan. Kesombongan dan ketamakan telah membutakan hati mereka. Akibatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan azab. Kebun yang mereka banggakan hancur lebur. Kisah ini mengingatkan kita untuk tidak menjadi hamba harta. Just said pun fopoisan, pun mungking wajam tiring singdirings. Anga dulis spetulpa verkerbeki vid princes. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memperingatkan kita tentang bahaya lisan. Mencela, menghina dan menyebarkan fitnah adalah perbuatan yang sangat tercela. Lidah ya, bisa menjadi racun yang merusak persaudaraan. Surat Al-Qalam mengajak kita semua untuk menjaga lisan. Gunakanlah lisan kita untuk berkata baik, atau kalau tidak, lebih baik diam. Jangan sampai lisan kita menjadi sumber bencana dan perpecahan. Hindari prasangka buruk dan fitnah, karena perkataan yang tidak benar, itu bisa menyakiti hati,
dan merusak reputasi seseorang. Mari kita ciptakan lingkungan yang positif dan saling mendukung dengan menjaga lisan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadits ini menegaskan pentingnya akhlak mulia dalam Islam. Akhlak mulia itu adalah cerminan iman seseorang. Kebaikan hati, kejujuran dan kasih sayang adalah sebagian contoh akhlak mulia yang sangat dianjurkan. Memiliki akhlak mulia berarti kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita jadikan akhlak mulia sebagai identitas kita. Bersikaplah santun, jujur dan amanah dalam setiap tindakan. Sebarkanlah kebaikan dan kedamaian dimanapun kita berada. Surat Al-Qalam mengajarkan kita tentang kekuatan pena, pentingnya akhlak mulia, dan bahaya kesombongan. Melalui ayat-ayatnya, kita diingatkan bahwa setiap kata yang kita tulis dan ucapkan memiliki dampak besar, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Mari kita petik hikmah dari surat ini, teman-teman. Jadikanlah Al-Qalam sebagai inspirasi untuk memperbaiki diri dan lingkungan sekitar kita. Gunakan pena kita untuk menyebarkan kebaikan dan ilmu pengetahuan. Setiap tulisan yang bermanfaat bisa menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Tulislah hal-hal yang bermanfaat dan bisa menginspirasi banyak orang. Jadikan tulisan kita sebagai cahaya yang menerangi jalan kebaikan. Jadikanlah pena sebagai alat untuk membangun peradaban yang berakhlak mulia. Dengan ilmu dan tulisan, kita bisa membawa perubahan positif. Hilangkan sifat sombong dan tamak dari hati kita. Sifat rendah hati dan keikhlasan akan membawa kita lebih dekat kepada ridho ilahi. Berbagilah dengan sesama dan ringankan beban mereka, karena kebaikan sekecil apapun sangat berarti bagi yang membutuhkan. Ingatlah bahwa harta hanyalah titipan. Gunakanlah rezeki yang kita miliki untuk membantu dan menolong orang lain. Jaga lisan dari perkataan yang buruk. Setiap kata yang keluar dari mulut kita adalah cerminan hati dan kepribadian. Gunakanlah untuk berkata baik, menyebarkan salam, dan menjalin silaturahmi. Perkataan yang baik dapat mempererat persaudaraan. Akhlak mulia adalah perhiasan terindah seorang Muslim. Dengan akhlak yang baik, kita akan dihormati dan dicintai banyak orang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kita kekuatan untuk menjadi pribadi yang berilmu, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi sesama. Mari terus berusaha menjadi insan yang diridainya.